Untuk kamu pelaku atau pembunuh Abby dan Libby yang mungkin sekarang ada di ruangan ini, kami tahu kamu sembunyi di tempat yang gampang kelihatan kok. Kamu mungkin ngerasa aman bersembunyi di balik keramaian ini. Tapi percayalah, waktumu nggak akan lama. Satu kesalahan kecil aja yang kau lakukan, itu bisa ngebongkar semuanya. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Di malam ini aku akan kembali membawakan sebuah kisah kriminal yang bikin banyak orang sadar kalau terkadang kejahatan itu bukan melulu soal niat, Wak, tapi juga soal kesempatan. Macam yang Bang Napi bilang dulu tuh loh, niat jahat bisa aja berubah menjadi tragedi besar. Kisah ini tuh berawal dari dua orang sahabat yang cuma pengen nikmatin waktu bareng di sebuah tempat wisata, tapi siapa sangka momen sederhana itu malah menjadi awal mimpi buruk. Bukan cuma untuk mereka, tapi juga buat warga sekitar yang akhirnya ikutan hidup dalam ketakutan selama bertahun-tahun. Penyelidikan dari kasus ini juga penuh drama kali, Wak, panjang, berliku, bahkan sempat salah arah sebelum akhirnya kebenaran pun terungkap. Nah, penasaran gimana detailnya, bagaimana bisa sebuah momen sederhana ini bisa berubah menjadi mimpi buruk yang menghantui warga satu kota selama bertahun-tahun? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out! Oke, kasus itu terjadi di sebuah kota kecil yang bernama Delphi yang terletak di Carroll County, Indiana, dengan jumlah penduduk sekitar 3.000 orang aja, Wak. Kota ini tuh terkenal tenang, damai, dan masyarakatnya juga punya ikatan sosial yang hangat gitu. Nah, selain itu, kota Delphi ini juga menarik untuk dikunjungi karena di sana ada banyak sekali rumah klasik dan juga spot-spot wisata yang menjadi kebanggaan warga lokal di sana. Salah satunya adalah Monon High Bridge, yaitu jembatan kereta api yang dibangun sejak tahun 1800. Tapi sejak tahun 1987, Wak, jembatan ini udah nggak dipakai lagi buat jalur kereta dan sudah berubah menjadi spot wisata. Tapi di balik semua ketenangan itu, siapa sangka suatu hari ada dua remaja yang bernama Abigail Williams atau Abby berusia 13 tahun dan Liberty Germain atau Libby yang berusia 14 tahun mengalami sebuah peristiwa mengerikan yang kemudian mengubah wajah kota Delphi ini selamanya. Sedikit informasi tentang mereka, Wak. Libby ini adalah anak yang dikenal aktif, ceria, dan juga jago main softball. Dia ini tinggal sama ayahnya yang bernama Derek, mamanya namanya Carrie, dan kakaknya bernama Kelsey. Sementara kawannya ini, si Abby, dikenal juga sama, ramah, suka bergaul, dan hobi jalan-jalan di alam, Wak. Meski aku nggak menemukan informasi soal orang tuanya, tapi yang jelas Abby sama si Libby ini adalah sahabat dekat yang sering main bersama di sekolah maupun di luar sekolah. Dan hal itu juga lah yang terjadi pada hari Senin tanggal 13 Februari 2017. Di pagi itu mereka lagi libur sekolah memang, dan mereka lagi janjian untuk main di rumahnya si Libby. Nah, di sana keduanya membuat kerajinan tangan gitu bentar, terus lanjut lagi main softball di halaman rumah. Setelah puas main, mereka mungkin bosan ya kan, akhirnya mereka kepikiran untuk refreshing ke jembatan Monon tadi, Wak. Monon yang aku bilang tadi, pengen main ke sana. Nah, karena jarak dari rumah Libby ke Monon ini lumayan jauh, Libby minta tolong Kelsey, kakaknya, untuk nganterin mereka pakai mobil. Kelsey setuju aja, ya udah ayo sini aku antar, tapi aku nggak nungguin kalian main di sana ya, aku cuma ngantar aja, kata kakaknya. Iya kak, nggak apa-apa, nanti pulangnya aku dijemput bapak kok, kata si Libby. Dia udah bilang juga sama bapak, ya pak nanti jemput ya pak di sana jam 4 gitu. Oke, pergi aku diantarin sama kakakku dulu. Yaudah yuk kita berangkat, kata si Kelsey. Dah lah tuh, mereka bertiga pun berangkatlah dari rumah ke jembatan Monon ini sekitar jam 1:30 siang. Nyampe di lokasi, Kelsey cuma nurunin Abby sama Libby di ujung jembatan, terus balik pulang. Nah, di sana Abby sama Libby pun berjalan kaki menyusuri jembatan Monon itu sambil foto-foto, sambil ngobrol bentar, sambil ketawa-ketawa lah, di situ kan lagi main di sana. Nah, jam 2:07, Wak, Libby ngepost foto si Abby lagi jalan di jembatan ke Snapchatnya. Nah, foto itu menunjukkan kalau Abby sama si Libby ini lagi menikmati momen kebersamaan mereka kali lah, Wak. Sekilas nggak ada yang aneh memang. Tapi belakangan baru disadari kalau foto itu adalah bukti terakhir kebersamaan mereka sebelum tragedi ini terjadi. Masih di hari yang sama, di jam 3:30 sesuai dengan permintaan anaknya, Derek, ayahnya si Libby ini, datanglah ngejemput mereka kan di jembatan itu. Tapi begitu nyampe, dua anaknya udah nggak kelihatan, Wak. Nggak. Awalnya si Derek mikir, oh mungkin mereka lagi main ke spot lain mungkin ya yang ada di sekitar situ. Derek cobalah panggil mereka.
Libi, Ebi, di mana Glenn? Ayo pulang yuk, bapak udah jemput, kayak gitu. Libi gitu. Nggak ada jawaban. Derek coba telepon si Libi, tapi panggilannya juga nggak diangkat tuh. Nah, sadar ada yang nggak beres sama mereka berdua, Derek pun keliling muter-muter nyusurin jembatan, hasilnya juga masih nihil. Dicari sampai malam, bapak di situ. Setelah dicari sampai malam, Ebi sama Libi ini masih juga belum bisa ditemukan. Hilanglah mereka berdua di situ. Karena khawatir terjadi sesuatu, Derek pun akhirnya memutuskan untuk melapor ke polisi. Untungnya polisi waktu itu gercep, dia langsung merespon laporan si Derek dan mereka langsung bergerak menyisir area jembatan pakai senter waktu itu dengan dibantu juga sama beberapa warga sekitar. Warga di sana kompak, Tapi sampai tengah malam kedua anak ini belum juga ditemukan. Pencarian pun terpaksa harus dihentikan dan mau dilanjutkan lagi besok. Di momen ini polisi itu sempat menganggap kemungkinan si Ebi sama si Libi ini mungkin cuma lagi keasikan main aja, Pak. Toh mereka juga baru hilang belum 24 jam ini, baru beberapa jam hilang gitu kan. Sayangnya tanpa mereka sadari keputusan itu ternyata salah besar dan berdampak fatal pada keselamatan keduanya. Keesokan harinya di tanggal 14 Februari 2017, polisi bersama warga setempat balik lagi ke lokasi untuk melanjutkan pencarian. Dari pagi, mereka nyisir lah itu area sekitar jembatan, nyusurin jalur hiking sampai ke tepian sungai Deer Creek ada di situ. Pencarian pun berjalan dengan penuh harap sekaligus gak cemas tentunya. Semua orang ini berharap Ebi sama si Libi segera bisa ditemukan dengan selamat ya kan. Tapi sampai menjelang siang, suasana berubah mencekam, Salah satu anggota tim pencari tiba-tiba terdiam pada saat matanya tertuju ke semak-semak yang berada tidak jauh dari aliran sungai yang ada di situ. Di sanalah terlihat ada 2 tubuh manusia yang tergeletak. Dengan jantung berdebar, tim pencari pun perlahan merapat untuk bisa memastikan siapa mereka. Dan begitu jaraknya sudah dekat, semua orang langsung terpaku. Ebi Libi, Ebi sama Libi, 2 sahabat itu sudah ditemukan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuh mereka berlumuran darah dengan luka tusuk di bagian leher. Mayatnya si Ebi ditemukan berpakaian lengkap, sementara mayatnya Libi ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Tapi nggak ditemukan tanda-tanda pelecehan seksual memang, di tubuh keduanya. Cuman satu pakai baju, satu nggak pakai baju. Lalu nggak jauh dari mayat mereka, polisi juga menemukan handphonenya Libi, HP-nya Libi, dan juga sebuah peluru jenis kaliber 40 yang diduga belum sempat dipakai sama si pelaku. Semua temuan itu pun membuat polisi yakin kalau kasus ini bukan lagi soal orang hilang aja, tapi sudah pasti kasus pembunuhan. Kabar tewasnya kedua anak remaja ini pun dengan cepat langsung menyebar ke seluruh penjuru kota Delphi ini, warga tuh nggak cuma prihatin aja tapi juga mulai was-was nih, karena artinya pelaku yang udah ngabisin Libi sama Ebi masih bebas di luar sana ya kan. Masyarakat pun segera langsung mendesak polisi untuk cepat menangani kasus ini dan segera menangkap pelaku. Pak, tangkap sekarang Pak. Dan dari sinilah penyelidikan panjang The Delphi Murders yang penuh drama dan teka-teki pun dimulai. Nah jadi langkah pertama yang dilakukan polisi pada saat penyelidikan adalah mengecek handphonenya Libi yang mereka temukan di TKP. Di HP itu polisi lihat ada beberapa foto dan video yang direkam sama Libi di hari kejadian, mulai dari fotonya Ebi, fotonya Libi, pokoknya foto yang masih baik-baik aja lah. Dan yang menarik perhatian polisi adalah ada rekaman atau video laki-laki asing yang lagi jalan ke arah mereka di salah satu videonya. Nah, pas rekaman itu diputar, terdengar ada suara laki-laki ngomong, "Hey guys, down the hill," katanya. Wajahnya nggak kelihatan jelas memang, tapi dari video itu masih kelihatan kalau si laki-laki ini pakai celana jeans dan hoodie yang nutupin kepalanya. Nah, karena merasa nggak tahu orang itu siapa, setelah ditanya keluarga, tahu nggak ini siapa? Keluarga nggak tahu, keluarga nggak kenal, polisi juga nggak tahu dia siapa. Akhirnya polisi ngasih dia sebutan The Bridge Guy atau laki-laki misterius yang ada di jembatan. Gak lama setelahnya, polisi pun merilis rekaman video The Bridge Guy ini ke masyarakat dan meminta masyarakat untuk lapor apabila tahu informasi sekecil apapun tentang si orang yang kerekam ini. Karena kemungkinan kan dia yang terakhir kali ketemu sama si Ebi dan Libi kan, Dan gak lama setelah rekaman itu disebarkan, beberapa orang datanglah itu ke kantor polisi untuk memberikan kesaksian. Nah, dari banyaknya kesaksian yang masuk, ada satu orang yang ngaku dia papasan sama orang asing, tapi orang ini mirip kali sama The Bridge Guy, Kita sebut aja saksi
saksi ini namanya Evans ya. Nah, menurut keterangan si Evans ini, ciri-ciri orang yang dia temui si orang asing ini, kulitnya putih, Pak. Tingginya sekitar 168 sampai 78 cm. Rambutnya coklat kemerahan. Terus dia pakai celana jeans persis kayak yang aku tengok di videonya si Libby, kata si Evans. Nah, dengar keterangan itu, polisi pun langsung bikin sketsa The Bridge Guy ini, Wak, berdasarkan kesaksian dari si Evans. Nah, udah selesai, sketsa ini disebarkan lagi ke masyarakat kan. Dan sketsa ini juga menjadi titik awal pencarian pelaku. Dan pencarian pertama kali difokuskan pada area terdekat TKP. Kenapa? Karena besar kemungkinan pelaku pasti tinggal nggak begitu jauh dari lokasi kejadian, ya kan? Nah, dari situ polisi telusurilah orang-orang yang dekat TKP yang mirip sama sketsa si Evans tadi. Dan dari proses itulah akhirnya muncul satu orang yang cukup mencurigakan. Namanya Ronald Logan, Wak. Dia berusia 50 tahun yang tinggal hanya beberapa ratus meter aja dari jembatan Monon itu. Selain wajahnya dianggap mirip kayak sketsa, Wak, lokasi mayat Abby sama Libby ditemukan ternyata ada di wilayah pekarangannya si Ronald. Dia memang orang kaya, Wak. Propertinya luas sekali di sekitar jembatan itu. Nah, dari situlah polisi pun langsung menemui Ronald dan nanyain, "Bapak, kami lagi nyelidikin kasusnya Abby sama Libby yang kemarin itu loh, Pak. Bapak bisa ceritain nggak waktu kejadian Bapak lagi ada di mana?" kata polisi. Awalnya Ronald jawab santai aja, Wak. "Oh, waktu itu saya lagi di luar kota, Pak. Saya nggak tahu apa-apa. Kalau Bapak nggak percaya, Bapak bisa tanya sama saudara saya," kata dia kayak gitu. Polisi betulan tanyalah ke saudara yang dia maksud, ya kan. Dan ternyata di situ saudaranya bilang, "Nggak, Pak. Bohong dia. Di hari itu Ronald ada di rumah. Dia nggak di luar kota," kata kayak gitu. Dan pernyataan itu, Wak, juga dibuktikan lewat sinyal HP-nya si Ronald yang nunjukin kalau dia memang ada di rumah waktu Libby sama Abby hilang. Bahkan lewat sinyal HP itu, Ronald ini juga terlihat sempat jalan-jalan dekat TKP penemuan mayat Abby sama Libby. Makin curiga lah polisi di situ. Udahlah, mukamu hampir sama kayak di sketsa. Kau juga sempat bohong. Sinyal HP-mu pada saat kejadian juga ada di sekitar TKP. Ini jangan-jangan dia nih bridge guy-nya nih. Polisi geledah lah langsung rumahnya si Ronald kan, Wak. Udah, kita tinggal cari aja buktinya, pasti masih ada nih di rumahnya. Tapi waktu dicek, polisi nggak nemuin apa-apa. Nggak ada bukti satupun yang nunjukin kalau Ronald adalah the bridge guy, Wak. Cuman yang tadi aja. Supaya lebih yakin, polisi pun akhirnya meminta si Ronald untuk coba kau tiru kata-kata yang ada dekat rekaman tuh lah. "Guys down the hill." Polisi mau membandingkan suara si Ronald sama rekaman video terakhirnya si Libby tuh, Wak. "Iya, Pak, saya mau. Coba saya tes," gitu. Nah, pas Ronald ngomong kalimat yang sama, "Guys down the hill," ternyata suaranya beda, Wak. The bridge guy yang ada di rekaman video itu suaranya lebih berat dan lebih tegas gitu. Sementara suaranya Ronald tuh tipe-tipe suara tipis gitu, Wak. Tipis dan beda lah gitu, suaranya beda. Dan belakangan baru terungkap kalau kenapa si Ronald itu bohong yang pertama gitu, yang bilang dia pergi keluar kota itu. Ternyata sama sekali nggak ada hubungannya sama kasus ini, Wak. Ronald ngaku kalau dia tuh bohong karena dia takut berurusan sama polisi. Soalnya waktu itu dia lagi dalam masa percobaan penjara gitu loh, karena kasus mabuk waktu nyetir. Jadi kebohongan itu cuma buat nutupin status hukumnya aja, Wak. Bukan karena dia terlibat dari dalam kematiannya Abby sama Libby. Nah, dengan adanya pemeriksaan tadi, maka polisi pun mengesampingkan Ronald sebagai the bridge guy. Dia bukanlah orang yang sedang dicari sama polisi. Buntu lagi polisi di situ kan, Wak. Nah, di tengah kebuntuan itu, laporan dari masyarakat ke polisi makin membludak lagi, Wak. Ribuan orang di situ ngaku pernah lihat the bridge guy. Kayak saya tengok di sini, saya tengok di sini, saya tengok di situ waktu hari Libby sama Abby ini dinyatakan menghilang gitu, kata mereka. Tapi dari segitu banyaknya informasi, polisi nggak bisa mastiin mana ini yang betul, mana yang cuma sekedar asumsi. Kenapa? Karena kebanyakan laporan itu nggak akurat, Wak, dan nggak bisa diverifikasi kebenaran. Waktu dicek random lagi tuh lah sama mereka, nggak ada yang akurat. Alhasil bukannya membantu, justru laporan-laporan dari masyarakat ini bikin penyelidikannya si polisi jadi jalan di tempat. Lama loh, Wak, itu nggak terungkap sampai 2 tahun kemudian. 2 tahun si kasus ini tuh menemui jalan buntu terus. Polisi pun akhirnya menemukan secercah harapan. Setelah dia sisir ulang lagi rekaman video yang ada di HP-nya si Libby, polisi baru ngeh kalau pelaku berjalan di jembatan yang licin dan terjal itu tanpa kesulitan. Dia bisa nengok, dia kok jalannya santai ya di area itu ya. Nah, dari situ polisi yakin besar kemungkinan pelaku adalah warga lokal yang udah hafal jalur jembatan. Makanya dia bisa biasa aja jalan di situ. Kalau kita kan masih ada ongleh-ongleh kalau jalan dekat atasnya kayak gitu-gitu kan, Wak. Ini enggak, dia santai gitu jalannya. Bisa jadi dia warga lokal nih. Nah, di situ polisi mencoba taktik psikologis, Wak. Karena kalau memang orangnya ini orang lokal, berarti dia masih tinggal di sekitar Delphi ya kan.
kota kecil dengan penduduk cuma sekitar 3.000 orang aja. Artinya tiap hari si pelaku ini hidup di tengah orang-orang yang mungkin bisa mengenali ciri-cirinya. Atau bahkan mungkin udah ada juga yang curiga sama gerak-geraknya. Nah, tekanan psikologis inilah yang coba dimanfaatkan sama polisi. Di mana kepala polisi yang bernama Dok Carter kemudian mengadakan konferensi pers yang tujuannya bukan sekedar buat ngasih update ke masyarakat aja, tapi juga menjadi strategi untuk menggoyangkan mental si pelaku. Biar dia bisa merasa terpojok dan akhirnya mau menyerahkan diri. Niatnya kayak gitu. Polisi nggak bilang kami curiga bagian jalan nggak. Dia macam mau mainkan psikologis atau emosi si pelaku lah, Jadi di konferensi itu si Carter ini berdirilah di depan kamera, dia bilang, untuk kamu pelaku atau pembunuh Abby dan Libby yang mungkin sekarang ada di ruangan ini, kami tahu kamu sembunyi di tempat yang gampang kelihatan kok. Kamu mungkin ngerasa aman bersembunyi di balik keramaian ini. Tapi percayalah, waktumu nggak akan lama. Satu kesalahan kecil aja yang kau lakukan itu bisa ngebongkar semuanya. Macam digitukan sama polisi, Dengar itu masyarakat kaget semua kan, karena artinya besar kemungkinan The Bridge Guy ini memang warga lokal Delphi, bukan orang random yang cuma sekedar lewat kota dia habis itu pergi, enggak. Dan kemungkinan selama ini si pelaku itu sudah ikut hadir di tengah-tengah warga. Bisa jadi dia juga berdiri di antara mereka dan berlagak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Bisa jadi dia orang terdekat dari orang-orang yang dengar ini. Dan tidak lama setelah konferensi pers itu, penyelidikan pun makin melebar lagi, di mana polisi kembali lagi menerima keterangan-keterangan baru dan juga seorang saksi baru lagi. Kita sebut aja lah namanya si Robert, Si Robert ini mengaku dia sempat papasan lagi dengan The Bridge Guy di hari Libby hilang. Cuma memang ciri-ciri The Bridge yang disebutkan sama si Robert ini beda, sama keterangan yang dikasih tahu sama si Evans, si saksi pertama tuh loh. Menurut Evans kan The Bridge Guy ini wajahnya putih, terus dia bilang juga agak tua, Tapi kalau menurut Robert, wajahnya The Bridge Guy ini justru muda, usia sekitar paling 20-30an tahun lah, Nah, di sini polisi lebih yakin sama kesaksian si Robert. Kenapa? Karena Robert mengaku dia nengok The Bridge Guy ini dari jarak dekat, betul-betul dekat gitu loh, bukan sekilas seperti laporan-laporan lain yang masuk gitu. Dia nengoknya lebih dekat gitu. Nah, perbedaan inilah yang bikin polisi akhirnya memutuskan untuk membuat sketsa baru lagi berdasarkan informasi dari Robert. Tapi sayangnya sketsa baru itu nggak banyak membantu juga, karena ternyata ciri-ciri atau sketsa wajah baru dari si Robert ini wajahnya terlalu umum. Ya laki-laki muda, rambutnya pendek, matanya bulat biasa tanpa ciri-ciri khas, hidungnya standar, nggak mancung, nggak juga pesek, bibirnya pun terlihat tipis normal gitu ya, tanpa bentuk yang menonjol lah kayak gitu. Jadi sketsa itu mirip sama banyak laki-laki di kota Delphi malah. Ya meskipun disebar ke publik, polisi tetap kesulitan juga mencari orang yang cocok dengan sketsa itu karena mukanya muka umum, karena hasil yang lagi penyelidikannya buntu lagi. Nah di sini nih kesabaran masyarakat betul-betul udah macam habis gitu loh, Mereka bukan cuma sekedar kecewa sama kasusnya yang nggak juga terungkap, tapi mereka juga terpaksa hidup dalam ketakutan selama 2 tahun belakangan kan. Bayangin aja, pelaku itu bisa jadi masih berkeliaran kan di sekitar mereka. Mungkin dia ikut belanja di toko yang sama, mungkin dia ikutan nongkrong di tempat yang sama. Kok lama kali kalian nangkapnya nih? Bukti udah ada, sketsa udah ada, informasi udah ada 2 tahun loh ini. Ngapa kalian masih bingung juga? Tekanan ini pun menjadi makin besar lagi karena kasusnya ini menyeret nama baik kepolisian, Mau nggak mau polisi pun harus mutar otak lagi supaya bisa menemukan jalan keluar. Sampai akhirnya di tahun 2021 atau 4 tahun setelah kejadian ini, polisi kepikiran untuk menggali ulang jejak digital korban lebih dalam lagi, Mereka pun nyari tahu lagi isi HP dan juga media sosialnya si Libby. Sebelum-sebelumnya mereka udah ngecek juga sosial media, HP segala macam, nggak ada yang mencurigakan. Tapi di tahun 2021 ini mereka coba cek lagi, berharap ada percakapan yang bisa ngasih petunjuk penting lah gitu kan. Coba cek lagi cek lagi apa semuanya. Dan dari penelusuran digital yang tahun 2021 ini, polisi akhirnya nemu ada satu bukti penting yang dulu sempat terlewat dari penyelidikan. Nah, bukti ini adalah chat antara Libby dengan akun Snapchat yang bernama Anthony Shots, Dari foto profil si Anthony ini, dia kelihatan remaja tampan, ganteng kali, keren, badannya kekar. Tipikal pemuda yang pasti bakal idam-idamkan sama gadis remaja seusia Libby sama Abby lah gitu, Makin diselidiki lagi sama si polisi, akhirnya diketahui kalau itu cuman akun palsu, akun dan foto palsu. Dicari tahu ternyata pemilik aslinya adalah laki-laki badannya gempal namanya Keegan Klein. Pas polisi periksa rumahnya si Keegan ini, mereka nemuin ada banyak sekali video tidak senonoh anak-anak di bawah umur,
Dan temuan ini bikin polisi membuka jalur penyelidikan baru lagi. Apakah si Keegan ini hanya seorang predator online? Atau jangan-jangan dia ada hubungannya sama pembunuhan Abby dan Libby? Dia kan cecetan sama si Libby ya kan? Udah dia bohong lagi pakai foto orang ganteng. Nah, pertanyaan inilah yang kemudian bikin Keegan pun ikut masuk dalam daftar orang yang diperiksa secara serius. Tapi pas dengar tuduhan itu langsung dibantah sama si Keegan. Pak polisi, saya memang sering pak mintain foto cewek-cewek itu. Makanya saya koleksi. Tapi saya nggak pernah ya pak ya sekalipun ketemu langsung sama mereka. Secara online aja pak. Jadi bukan saya pelakunya. Awalnya polisi sempat curiga, Wak. Tapi setelah diselidiki lebih lanjut, memang nggak ada bukti Keegan ini pernah ketemu langsung sama Libby atau dia ada di TKP. Nggak ada. Jadi polisi bisa memastikan kalau dia bukan the bridge guy. Tapi karena dia terbukti melakukan eksploitasi dan juga pornografi anak, Keegan tetap ditangkap. Dijatuhi hukuman 40 tahun penjara waktu itu. Tahuan di penjara karena kasus lain. Buntu lagi nggak nemu jalan keluar kan, makin frustasi lagi polisi di situ. Dan masyarakat juga sempat khawatir kasus ini tuh nggak akan bisa terpecahkan dan bisa berakhir jadi cold case nih. Tapi untungnya setelah hampir 6 tahun tanpa jawaban, secercah harapan pun akhirnya muncul juga, Wak. Polisi mendadak mengumumkan satu nama tersangka yang sebelumnya sama sekali tidak pernah ada di daftar mereka. Kabar ini pun langsung meledak dan bikin masyarakat Delphi pun shock berat. Siapa sangka pelaku yang selama ini diburu ternyata memang ada di depan mata mereka sendiri, Wak. Setelah berkali-kali menemui hambatan ya kan, polisi pun gak berhenti kerja keras untuk mengungkap kasus ini, Wak. Masih terus dicari-cari sama polisi selama bertahun-tahun ini. Kegagalan demi kegagalan itulah yang bikin mereka ngecek ulang lagi ya kan, semua bukti dan juga petunjuk yang mungkin luput dari penyelidikan. Nah, dari pengecekan itu, polisi menemukan laporan dari seorang pria yang dulu pernah ngaku ada di TKP waktu hari kejadian. Kita sebut aja lah nama laki-laki ini A ya. Nah, awalnya si A ini nawarin diri untuk menjadi saksi waktu 6 tahun lalu, waktu baru-baru kejadian. Tapi laporan si A ini cuma ditumpuk aja, Wak, sama ratusan informasi lainnya. Jadi nggak sempat diperiksa lebih lanjut nih, saking banyaknya orang yang lapor. Nah, di tahun itu waktu polisi ngangsur-ngangsur ngecek lagi laporan yang udah ketumpuk lama, siapa tahu ada petunjuk di situ. Polisi nemuin lagi laporan si A. Polisi udah mau nindak lanjuti laporan A itu, Wak, di tahun itu ya. Tapi baru waktu mau lanjut, muncul lagi saksi baru. Ini namanya B. B ini rupanya malah curiga sama si A, Wak. Karena menurut keterangannya si B, di hari ketika si Libby sama Abby itu menghilang, B sempat nengok si A ini ada di bukit bawah jembatan. Dan gak cuma itu aja, ada lagi si C, saksi lain lagi. C juga ngaku pernah nengok si A ini lagi jalan kaki dengan baju yang penuh lumpur dan ada macam bercak darah, Wak. Dan kata si C, baju yang dipakai sama si A di hari itu persis kayak apa yang ada di The Bridge Guy video. Dia pakai celana jeans, hoodie warna biru tua. Yang C tengok kayak gitu. Nah, dari laporan si B sama si C ini, polisi pun jadi balik arah lagi dan malah ngecurigain si A. Padahal rencananya polisi mau minta tolong sama si A kan buat mengungkapkan, ini jadi malah ngecurigain si A karena laporan 2 tadi. Pergilah periksa ke rumahnya si A, dikasih tau geledahlah rumahnya si A. Dan pas lagi ngegeledah itu, Wak, polisi menemukan ada bukti yang legit kali. Ada sebuah pistol yang pelurunya cocok sama yang polisi temukan di TKP beberapa tahun yang lalu. Ada di situ. Nah, dengan adanya bukti itu ditambah lagi sama keterangan saksi-saksi tadi dan ditambah lagi kecocokannya si A sama The Bridge Guy, Wak. Ditengok nih dari sekilas mukanya tuh macam mirip lah, postur tubuhnya mirip. Polisi pun akhirnya yakin untuk membuka identitas si A ini ke publik. Siapa si A ini? A ini adalah Richard Allen, Wak, seorang laki-laki berusia 50 tahun yang merupakan warga kota Delphi. Kabar itu nyebar, heboh masyarakat di sana, Wak. Kenapa? Karena mereka semua mengenal Richard ini orang paling baik di lingkungannya, hampir paling baik lah gitu. Dia ramah, dia suka ngebantu, dan dia sama sekali gak punya catatan kriminal. Dan gak cuma itu aja, Wak, Richard ini juga bahkan selalu hadir di acara solidaritas untuk mengenang kematiannya Abby sama Libby. Pokoknya dari luar si Richard ini kelihatan memang macam orang baik-baik kali, Wak. Makanya dari awal penyelidikan polisi gak pernah curiga sama dia, masyarakat juga gak pernah curiga sama dia. Tapi di rumah dia lah, Wak, senjata dari Abby sama Libby ditemukan. Waktu ditanya, Richard menyangkal lah semua itu. Dia bilang, saya bukan The Bridge Guy, Pak. Semua bukti-bukti ini ngarahnya ke kau, Richard.
cerita. Pertama, di laporan beberapa tahun lalu kau ngaku kalau kau memang lagi ada di jembatan Monon kan. Makanya kau mau bantu kami ica-icanya. Itu untuk kau cuci tangan aja kan, biar kami gak curiga samamu kan. Terus yang kedua, setelah rumah kau kami periksa, kami menemukan ada pakaianmu yang cocok sama rekaman di HP-nya si Libby. Jaket birumu ada, celana jeans kau ada, topi kau bahkan ada. Ditambah lagi sama keterangannya si C yang bilang kalau baju kau sempat berdarah-darah waktu saat kejadian. Terus yang ketiga, kami juga menemukan ada satu peluru yang jatuh di dekat tubuh korban. Dan hasil uji balistik membuktikan kalau peluru itu berasal dari pistol Sig Sauer kau tuh loh. Dan kami cek lagi, rumahmu cuman berjarak 5 menit dari lokasi kejadian. Sehingga sangat besar kemungkinan kau tuh paham kali sama kondisi medan jembatan Monon yang curam dan berbahaya. Dia cuma 5 menit dari situ. Jadi kan pasti udah terbiasa lah di jalan di situ. Gak lama dari situ polisi pun langsung menetapkan Richard sebagai tersangka. Video yang direkam sama Libby di detik-detik terakhir hidupnya pun menjadi kunci awal terbongkarnya kasus ini. Tanpa rekaman itu mungkin penyelidikan masih jalan di tempat aja. Untungnya ternampak di video. Untungnya itu. Dan setelah Richard ini tertangkap, ada satu pertanyaan yang masih belum kejawab. Kenapa kau tega melakukan hal ini sama Abby dan Libby? Ya kan? Akhirnya setelah dilakukan pemeriksaan oleh psikolog, diketahuilah kalau Richard ini rupanya punya fantasi seksual pada remaja dan anak-anak muda yang udah lama dia pendam. Dia tutupi selama dia bermasyarakat ini. Sampai akhirnya di hari kejadian kebetulan Richard ini ketemu sama si Abby dan Libby di tempat yang sepi itu. Makanya dia punya niat untuk melecehkan mereka. Dia punya fantasi itu. Jadi diduga waktu si Richard ini punya hasrat kayak gitu, Abby sama Libby ini takut dengan kedatangannya si Richard. Mereka panik, mereka apa, jadi belum sempat ngapa-ngapain tanda kutip. Dia panik, dia takut, makanya dibunuhnya lah dua anak ini. Jadi pembunuhan itu bukan direncanakan dari awal, tapi macam keputusan spontan yang muncul gara-gara Richard takut aksinya kebongkar gitu loh. Nah singkat cerita, proses sidang kasus kematian Libby dan Abby ini pun berjalan lumayan panjang. Nah pada saat vonis hukuman Richard ini dibacakan, warga kota Delphi pun berbondong-bondong lah itu semua kan datang ke gedung pengadilan demi bisa melihat langsung itu jalannya persidangan. Dan kalian tahu berapa vonis hukuman si Richard waktu itu, 130 tahun. 130 tahun. Waktu dengar ini mereka langsung lega karena pelaku yang selama ini bikin mereka was-was pun akhirnya dapat hukuman yang setimpal. Dan sejak tragedi mengerikan itu, banyak sekali orang tua di Delphi yang langsung melarang anak-anak mereka main sendirian, terutama di area jembatan Monon tuh lah. Dan setiap tahun kota ini juga rutin mengadakan acara peringatan untuk Abby dan Libby. Warga biasanya bakal masang kayak lampu orange gitu di teras rumah mereka masing-masing sebagai simbol solidaritas bahwa di kota ini pernah terjadi peristiwa sadis yang merenggut nyawa dua gadis tidak berdosa. Buat warga Delphi, tragedi ini selamanya menjadi memori kelam yang tidak akan pernah hilang dari ingatan mereka seumur hidupnya. Oke, jadi itu tadi kisah penghilangan nyawa yang menimpa dua gadis remaja bernama Abby dan juga Libby. Dua sahabat yang harusnya masih punya banyak mimpi, tapi hidup mereka diputus di jalur hiking jembatan Monon ini kan. 6 tahun lamanya keluarga mereka menunggu jawaban, dan 6 tahun juga kota Delphi hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Dan hari ini pelakunya sudah diadili, sudah dipenjara, tapi luka yang ditinggalkan gak akan pernah hilang selamanya tentunya. Semoga Abby dan Libby tenang di sana, dan semoga kita semua selalu ingat untuk menjaga orang-orang yang kita sayang, karena kita gak akan pernah tahu kapan sebuah momen itu bisa menjadi pertemuan terakhir. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah tidak ada, dan saran-saran terus selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.